ngrumangsani. Akhire enek makhluk Gusti Allah sing kemlinti. Namanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'udzu bika rabbi min hamazati syayatin. Wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala jami'in nabiyyina wal mursalina wa ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jama'a. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi bi qadari 'azamatika fi kulli waqtin wahid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebelumnya mari sama-sama kita memohon ampun untuk kesalahan kita sebagai manusia biasa. Tidak lupa kita memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesalahan kedua orang tua kita, keluarga kita, karib kerabat kita, teman sejawat kita, dan siapa saja yang telah dipertemukan oleh Allah dengan kita sebagai manusia biasa. Tidak lupa kita memohonkan ampunan siapa saja yang mempunyai peran andil dalam terwujudnya kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga Allah senantiasa memberikan ampunannya sebagaimana ampunan yang telah diberikan kepada para nabi. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Hayal qiraatul furqan al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sehat semuanya Bapak Ibu nggih. Nah, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berbuat baik untuk doakan siapa ini ulang tahun atas nama Muhammad Mahrez Uwais Al-Qarni. Niki umur pinten tahun nih? Niki mbae pundi, Mbah? Oh, 6 tahun. Oh 7 tahun. Niki mugi Sab'ul Masani yang ini adalah sistem Tuhan yaitu 7. Di umur yang ke-7 ini mudah-mudahan cucu beliau menjadi hamba Allah yang tunduk patuh dan mewujudkan keinginan-keinginan Allah Subhanahu wa taala di negeri tercinta, wabil khusus di keluarga beliau. Ala hadiniyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kifayah. Nyuwun sewu, saya yakin dan kayaknya pasti bahwa manusia itu beranggapan diciptakan oleh Allah
sebaik-baiknya makhluk gitu ya. Itu informasi dari siapa sih? Ayo kita lihat nih ya. Memang diawali seperti itu. Tapi sebenarnya asalnya itu kita baik ataupun memang paling sempurna sehingga kita merasa baik. Kalau kita mau melihat asal itu, kalau kita tahu nantinya kita dikembalikan kemana. Jadi kira-kira nanti kita bisa enggak gede rumongso bahwa kita ini menjadi makhluk yang paling baik. Ya kita buka ini, karena kebanyakan sebaik-baik makhluk itu mesti di surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kalau kita uraikan dengan grammatically, yang namanya manusia itu yang mana sih Pak? Kaki, tangan, badan, mata, hidung, kepala, telinga. Apa yang mana? Ini sekarang mohon maaf nih. Kalau kambing bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya wedhus. Kaki punya. Tangan punya enggak ya? Enggak punya dia tangan. Telinga punya. Kambing punya otak enggak? Punya. Lah terus apa bedanya? Gitu. Satu itu. Cuman supaya tahu nanti ketika fi ahsani taqwim itu diterjemahkan kontemporer itu menjadi sebaik-baik makhluk. Yuk kita lihat. Coba kita mulai dari ayat pertama 95 ya. Ayat 1. Monggo deh. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Lanjut. Wat-turi sinin, dan demi bukit Sina. Wa hadzal baladil amin, dan demi kota Mekah ini yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. yang sebaik-baiknya ini, sebaik-baiknya bentuk atau sebaik-baiknya makhluk? Bentuk berarti cuman apanya ini kalau bentuk? Casing. Berarti sebenarnya manusia itu casing apa yang di dalam casing? Karena kalau diuraikan secara grammatically, fi itu adalah dzaraf, dzarafnya harfu jarrin, tapi mohon maaf mempunyai makna itu dzaraf, makan tempatnya aja yang bagus. Berarti aslinya. Apalagi kalau kita penciptaan Allah, ya, setelah handmade. Kita ini termasuk ciptaan Allah yang handmade apa ciptaan Allah yang reproduksi? Handmade itu Nabi Adam. Nah, kita reproduksi, maka kemudian summa radadnahu
radadnahu asfala safilin. Atasipun apa? Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendah. Tahan. Kalau dikembalikan itu kepada asal atau kepada yang lain? Asal. Berarti manusia itu asalnya rendah apa tinggi? Loh, tapi yang terjadi kita ini GR, gede rumongso, akhirnya kesombongan masuk gara-gara kita tidak tahu asal. Wong namanya dikembalikan kepada tempat yang serendah-rendah. Loh, aslinya manusia itu ya rendah aslinya. Maka berarti manusia ini, mohon maaf, yang panjenengan lihat itu sebenarnya casingnya apa yang ada di dalam casing. Maka kita banyak tertipu karena melihat casing. Kalau dalam bahasa ciptaan manusia itu jasad kemudian badan. Nah ini jasad sama casing. Oke, sekarang dionceki aja. Sing usul, kira-kira menurut panjenengan yang pernah muncul di dalam diri panjenengan, yang termasuk dalam pandangan Allah itu rendah apa kira-kira? Yang ini sebenarnya sifat asal dari manusia. Kira-kira rendah orang. Met enggak dengan statement Allah bahwa dikembalikan kepada tempat yang serendah-rendahnya. Kalau serendah-rendahnya ada lagi yang rendah enggak? Enggak ada. Ini termasuk konsep loh Pak. Jenengan pernah enggak direndahkan orang? Pernah. Karena panjenengan merasa tinggi tadi. Coba jenengan itu merasa rendah serendah-rendahnya. Ada yang rendahin enggak? Enggak bisa lagi direndahin. Yuk, kita ini merasa direndahkan gara-gara ada rasa kita fi ahsani takwim tadi. Merasa tinggi. Lah, nanti merasa tinggi ini apakah ada di dalam manusia? Nah ini perlu kita unceki. Contoh, kebanyakan dari manusia itu merasa bodoh apa merasa pinter? Ada nggak merasa bodoh? Kalau merasa bodoh itu bukan ngerasa bodoh, tapi ngerumang sana. Nah, nanti met enggak dengan kata dikembalikan kepada yang serendah-rendahnya. Dan ini kadang-kadang, dan saya yakin ayat Allah yang menyatakan kerendahan ini jarang dibuka di mana majelis. Karena biasanya di majelis-majelis itu dibuka yang sanjungan. Jenengan niku makhluk Gusti Allah sing paling mulia. Loh, Allah tidak berstatement bahwa manusia itu nanti kita harus tahu manusia yang paling mulia ini yang mana. Tidak semua manusia itu mulia. Yuk kita lihat nih. Serendah-rendahnya ini met enggak, bener enggak, terbukti enggak bahwa rendahnya manusia yang dikembalikan itu gara-gara apa? Yuk kita lihat nih. Sebenarnya Bu, gunung, pohon itu lebih mensucikan Allah dan mengagungkan Allah, dan dia rumangsa goblok, ngrumangsani
akhirnya enek makhluk Gusti Allah sing kemlinti. Namanya apa? Surat 33 ayat 72. Ya ini yang harus mohon maaf dijauhi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali wa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Artosipun, sesungguhnya kami telah menganugerahkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Terus dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. kalau kita khawatir nggak kalau khianat? Nggak ada. Malah justru bagaimana kita untuk cari strategi. Sesungguhnya manusia itu sudah zalim, bodoh. Ya pertanyaannya, kezaliman yang kita perbuat itu gara-gara kebodohan, apa zalim dulu akhirnya kita bodoh? Berarti ini kan sifat siapa ini? Sifat manusia. Tapi kebanyakan kita ini nggak merasa bahwa sebenarnya ini loh. Maka dulu pendahulu kita ngomong, jadi tidak ada yang namanya manusia itu dilahirkan, gitu, itu langsung jadi pinter alim, nggak ada. Karena memang asalnya ini sudah zalim sama bodoh. Makanya tadi dikembalikan kepada tempat yang cocok enggak? Cocok. Kira-kira panjenengan pernah enggak nemuin ayat ini di majelis? Ya akhirnya kita merasa bahwa kita nggak termasuk yang ini. Padahal panjenengan ini sudah selalu berdoa, Rabbana dzolamna anfusana. Tapi kalau panjenengan mohon maaf dijuluki orang zalim, kok jenengan marah? Kan jenengan setelah doa, setelah salat, Rabbana dzolamna, dengan nangis lagi. Ya Allah ya Rabb, kami telah menzalimi diri sendiri. Tapi engko lek enek koncone awakmu zalim, jenengan marah enggak? Tapi ketika kita habis sholat kok kita ngomong, ya Allah kami telah menzalimi diriku sendiri. Enek wong ngomong zalim kok marah? Padahal di depan Allah dan setelah menyembah Allah panjenengan mengakui menzalimi diri sendiri. Tapi kenapa ketika ada orang ngomong zalim kok marah? Ayo, berarti jenengan pura-pura ya ketika ngomong Rabbana dzolamna. Pura-pura zalim biar dikasihani ngono. Ini yang pertama nih. Sehingga akhirnya manusia diciptakan, kalau ini menurut jenengan dah, ini termasuk orang yang gagah, orang yang rendah, apa orang yang cengeng? Asline menungso iku. Surat 70 ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Innal
Martasipun sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah dan kikir. Jadi mohon maaf nih, ini kira-kira yang hadir ini ada nggak yang nggak pernah sambat? Jenengan niku lek mohon maaf ngrungokne wong sambat no kira-kira wong kok sambat jenengan seneng apa jenengan yo ngeluh? Apa malah nambah? Berarti mohon maaf niki nggak usah gadoh mantu jenengan wis. Mantu jenengan niku lek setiap hari ngeluh jenengan seneng apa jenengan gregeten. Jadi lek menurut jenengan wong lek ngeluh kuwi apik apa seapik-apike apa wong sing piye? Orangnya gimana ini? Berarti ada enggak ini di dalam diri kita? Ya ini memang ketetapan Allah. Tetapi gitu. Tetapi sebenarnya ini ada penyebab tapi asalnya ini gitu dan ini yang pertama sebenarnya keluh kesah. Halu itu kalau dalam bahasa Jawa sebenarnya sambat. Ini dari kata kerja orang yang sambat. Tetapi ketika dia ditimpa dengan kesempitan dan kesukaran, wah akhirnya pokoknya nyeritane keluhane ae ngene. Ngonten niku Gimana? Benar fitrah. Fitrah itu tidak musyrik. Fitrah itu artinya suci. Karena apa? Karena bayi itu kalau dilahirkan dia ini tidak mempunyai sifat kemelekatan dalam dirinya. Ayo kalau nggak percaya. Kenapa dia ini kok tidak ada kemelekatan? Karena mohon maaf dia belum tahu untuk memiliki sesuatu. Yang dibutuhkan adalah ghorizah ataupun insting. Bayi setelah dilahirkan nangis niku goro-goro napa? Ngelak. Goro-goro lapar. Ora goro-goro ilang ibuke. Ketika masih bayi belum tahu apa-apa, dolanan yang dipegang panjenengan ambil, ya enggak nangis. Tapi ketika sudah ada pengetahuan bahwa dia miliknya, panjenengan jarak bapakmu tak pek nangis murah. Nangis. Maka disebut fitrah. Kalau ibarat kertas putih belum ada coretan. Makanya nyuwun sewu, kalau bayi itu meninggal ada doanya mohon ampun. Jenengan kalau sholat jenazah bayi ada mohon ampunnya? Enggak ada. Tapi justru panjenengan doakan untuk ibunya. Jadi kok jenengan terus mari ngono nyuwun sewu memperingati 7 harinya. Kok doain bayi Allahumma gfir lahu. Iku bayi lek tangi gundulmu. Aku sih suci, Bro. Kejadian nggak ini? Mungkin. Kalau di desa biasanya walaupun bayi itu diperingati sampai 7. Lah gara-gara yang mimpin nggak ngerti, yo akhirnya ndongane Allahumma gfir lahu. Bayinya ngomong guyu dhewe asem.
Itulah habis itu yuladu ala fitrah. Tetapi fitrah ini makanya di sini ada sifat. Sifat diciptakan dengan keluh kesah mengeluh. Lanjut. Idza massahu syarru jazua. Apabila dia ditimpa kesusahan, ia terkeluh kesah. Bahasa Arabnya yang pertama halua, yang pertama jazua. Yang pertama juga diartikan keluh kesah, yang ini juga keluh kesah. Ini mengeluh, keluh kesah itu kemana-mana sambat ini loh, Dan. Nah, jenengan kalau cerita itu mohon maaf, cerita yang enak apa cerita yang nggak enak pasti leneng nggone konco. Ceritanya mesti nggak enak. Muncullah yang namanya kikir. Kekikiran itu ada di dalam diri manusia. Nggak usah jauh-jauh, Bu. Kalau jenengan mau neliti, kok jenengan ke warung sambel kurang, jenengan minta sambel terus nggak dikasih, iku biasa nih nyun sewu sampai resepe nenggone anake nggak dikasih. Akhirnya ketika meninggal ya wis tutup kabeh. Karena apa? Ya itu kikir. Nah, kekikiran ini ada yang mupuk gitu loh, Dan. Ayo, apa mupuk? Pupuk dari kekikiran itu. Lanjut. Kalau kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila dia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Nah, sekarang mohon maaf. Berarti orang yang sempit mungkin nggak kikir. Setelah jenengan pernah nggak ketika diproses oleh Allah rezeki panjenengan sempit? Nggak pernah. Alhamdulillah. Kira-kira kalau kita diproses oleh Allah rezeki kita sempit, kira-kira kita kikir nggak? Dikikiri apa? Yang dikikiri apa? Loh, kan ini gini. Karena kita ini beranggapan yang disuruh dan diperintah oleh Allah untuk mendistribusikan apa ataupun untuk menyembelih itu adalah orang yang dikasih oleh Allah berlebih ataupun lebih kenikmatan. Makanya sing disinggung napa? Wong sing duwe. Lah, apalagi orang yang sempit mesti kikir. Karena ada perintah Allah, yang sempit juga diperintahkan untuk memberi sesuatu apapun, tapi yang sesuai apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau bisa di sini kalau bagi-bagi, ya harus ngasih ajaran itu. Dengan apa? Ya mungkin dengan tulisan nggak apa-apa. Ditulis di situ, jangan lupa di tas ini ada hak orang lain yang lebih sengsara dari kita. Ben nggak cetil. 65 ayat 7. Nah nanti balik di sini, kekikiran ini sebenarnya pupuknya apa?
Jadi jenengan keluh kesah terus sampai kikir ini gara-gara apa? Monggo. liyunfiqu sa'atin min sa'atihi wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa tidaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya tidaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikirkan beban kepada seorang, melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah rezeki. Ayo. Karena selama ini yang sempit itu beranggapan bahwa dirinya tidak diperintahkan jawaban ngono mau. Yang tidak yang mau dikikirin nampak. Makanya mohon maaf, berarti dua-duanya yang mampu atau yang nggak mampu diperintahkan oleh Allah kan? Nah ini hati-hati, ini jebakan Batman loh ya. Makanya orang yang bertakwa salah satu cirinya dia berinfak lapang maupun sempit. Tapi Allah tadi berstatement apabila dikasih kebaikan kenikmatan dia kikir. Apa maneh sempit. Karena justru merasa berhak mendapatkan. Iya. Jadi ambil zakat tetapi malah ambilin sedikit. Nah, balik lagi nih, kekikiran itu nanti pupuknya apa? Yuk kita lihat nih, sebenarnya keluh kesah, mengeluh, kemudian kikir ini sebenarnya ada prosesinya. Kita balik 70, tadi 21, habis itu 22. Monggo. Wa idza massahum khairu manu'a, dan apabila yang mendapat kebaikan ia amat kikir. Illa musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Lanjut. Alladzina hum 'ala sholatihim daimun, yang mereka itu tetap mengerjakan sholat. Tetap mengerjakan sholat. Maka pendahulu kita, mbah-mbah kita ada yang mengatakan sholat daim. Sholat daim itu berarti jenengan mulai takbiratul ihram sampai salam. Karena sementara ini panjenengan takbiratul ihram sampai salam itu cuma 5 waktu. Jenengan ketika takbiratul ihram panjenengan sudah tahu itu adalah takbiratul ihram rukun bukan? Lek kalau nggak rukun no kira-kira panjenengan Allahu Akbar lah. Nah, takbiratul ihram itu artinya mengagungkan Allah. Pertanyaannya, jenengan mengagungkan Allah kapan? 5 waktu. Jadi selain 5 waktu jenengan ngagungin nggak? Itulah yang dimaksud mbah kita itu sholat daim.
Takbiratul ihram wis pun kita punjer niki asline ayat takbir nggih surat 17 ayat 111. Wa qulil hamdulillahi alladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besar. Jadi takbiratul ihram itu apa artinya? Mengagungkan Allah. Ikram, takbiratul ihram itu dengan kesucian, maksudnya Allah, maksudnya adalah mengagungkan Allah, karyatanya dengan mensucikan dari sekutu. Karena jangan-jangan kita menjadikan Allah sajalah ya itu 5 waktu. Selain 5 waktu, jangan-jangan kita menjadikan hawa nafsu kita sebagai Tuhan kita. Kenapa? Karena kita lebih banyak memenuhi keinginan hawa kita daripada keinginan Allah. Maka wakabbirhu takbiro, di akhirnya ini ada 2 Bu. Jenengan ketika sholat diakhiri dengan apa? Assalamualaikum warahmatullah. Biasanya jenengan lek ngucapne salam niku tenggone sinten? Orang banyak kan? Oke, sekarang pertanyaannya, mungkin nggak panjenengan, pernah nggak panjenengan salam terhadap diri jenengan sendiri? Nggak pernah. Maksudnya apa? Ini loh wujud dari ruku terus kemudian tidak sujud lagi sampai salam. Ini karya nyata. Assalamualaikum itu adalah kesejahteraan bagimu. Cuman kan kita cuman doain loh. Assalamualaikum. Assalamu utawi keselamatan rahmat Gusti alaikum iku muga-muga ing atase panjenengan. Awake dhewe lek ndonga gak perhitungan to. Mugi-mugi panjenengan sejahtera. Neng wong gak duwe Mas, mugi-mugi nggih jenengan ndang sejahtera. Maksudnya nopo? Assalamualaikum itu kesejahteraan yang ada di panjenengan. Jangan lupa panjenengan kanan kiri, simbol dari tetangga kanan kiri. Kapan jenengan lakuin? Bisa. Oh, setahun. Setahun pisan 2,5 kilo bisa. Ya gak apa-apa. Padahal setahun entek pirang kental iki. Jadi ambil zakat maneh. Bayare 2,5 kilo mulih nggawa 10 kilo bati. Oke, jadi wakabbirhu takbiro tadi kecuali orang yang sholat dan tetap dalam sholatnya. Maka mohon maaf, kalau panjenengan mau melihat khusyuk sholat itu jangan ketika saja, berarti sebelum, ketika, sesudah.
Karena mohon maaf kalau panjenengan ditanya khusyuk itu panjenengan piye sih? Pak, khusyuk itu artinya secara original niku tunduk patuh. Panjenengan tunduk patuh ning Gusti Allah kapan? Aku wedi bar ning masjid tok tunduke. Metu kok halaman kene wis gak tunduk wong wis ngrasani kanca. Jangan-jangan begitu gitu. Oke, lanjut kembali lagi. Inilah pupuk-pupuk keluh kesah. Ngene. 70 tadi 24 monggo. Ulangi lagi 23-nya. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Lanjut. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Pikir mana? Tertentu bagi siapa? Lanjut. Lis-sa'ili wal mahrum. Bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta. Nah, pertanyaannya, kita ini tahu orang nggak punya itu dari mana? Ya dari nyari, jenengan lihat. Makanya kenapa kok Nabi Muhammad itu berjalan di pasar-pasar dan memakan makanan? Kita kebanyakan menunggu, Ustaz. Mencari dan menunggu. Karena tidak meminta. Tapi ada dua loh ya. Ada yang minta, ada yang nggak mau minta, tapi dia nggak punya apa-apa. Berarti ya harus nyari. Kata kita yang butuh siapa? Karena ini memang manajemen Allah, Bapak. Jadi manajemen Allah itu yang kaya diuji dengan yang nggak kaya. Yang tidak kaya diuji dengan yang kaya sama. Karena di surat 25-20 Nabi Muhammad itu mobile. Monggo. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ بِالْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar. Tahan makanin jenengan ngurungokne cerita, dengarkan cerita Nabi Muhammad berdagang. Lah yo mesti ning pasar no. Berjalan di pasar-pasar secara tekstual, secara bahasa Amsal, pasar itu tempat kumpulnya manusia, sehingga Nabi Muhammad berjalan-jalan supaya tahu kondisi umatnya, sehingga tahu yang tidak punya. Maka panjenengan cerita para wali songo ataupun wali-wali kita, mohon maaf kerjaannya apa? Ya mau bengeng ya. Lek wali kelas gak dekem, wali murid ya ngono. Lek wali ula ya glibet ae wali ula. Lek waliullah itu berjalan
di pasar-pasar. Jadi sebenarnya kekikiran itu dipupuk dengan ini gitu loh. Ini waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Loh, berarti yang kaya yang miskin sama-sama, karena sebagian yang lain menjadi cobaan sebagian yang lain. Loh, memang kita diuji seperti itu. Maka kadang-kadang kan kita begitu, sing butuh sapa. Justru sebenarnya lek panjenengan dimampukan oleh Allah membutuhkan orang yang coba bayangkan. Kalau Allah itu jadikan manusia kaya semuanya, kira-kira panjenengan bisa hidup enggak? Panjenengan ditinggal pembantu 1-2 minggu pas hari raya sambat kali. Kira-kira nyun sewu Bu, kalau kaya semuanya, ada enggak yang nanam padi? Gak ono. Iya kan? Ada yang mau nggak jadi ART? Gak ono maneh. Mati kabeh akhirnya. Dijadikan miskin semuanya. Hidup nggak? Gak enek sing tuku. Loh, ini loh terus kemudian dijadikan loh, ini memang manajemen Allah. Maka jangan lupa akan hal itu. Tapi jenenge menungso zalim bodoh, akhirnya muncul maneh, alah iku lak jarimu. Lek enek ngomong, kalau ada orang ngomong itu lak jarimu. Memang manusia itu banyak membantah amsal-amsal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kira-kira setan niku banyak bantah apa sing menungso banyak bantah? Makanya setan niku nyuwun sewu nggih karo menungso rada wedi. Aku engko ketularan pisan. Maka di surat 18 ayat 54 bahwa sebenarnya Allah itu telah mengulang-ulang perumpamaan, tapi kita enggak ngeh karena apa? Kita ini senangnya bantah. Monggo. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Manusia, jadi nyuwun sewu Bu, jenengan gak usah sewot lek jenengan niku ngomongin anak terus kok sering bantah. Yo iku memang bener. Jadi lek jenengan niku ning anak ngoten ora usah susah, malah justru panjenengan ngomong shadaqallahul azim. Jenenge menungso iku banyak bantah. Cuman bijaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lek ngono kuwi ngomong, iku ngertine sakmono. Kalau sudah ngerti, nggak mungkin akan dia berbuat seperti itu, ya kan? Nah, sehingga mulai dari bahwa manusia sebenarnya diciptakan dari yang rendah-rendah, akhirnya manusia ini mempunyai sifat ingin cepat-cepat dan tergesa-gesa untuk menguasai sesuatu apapun, sampai pilihannya kadang-kadang tergesa-gesa. Sampai ketika misalkan akad di depan Ka'bah itu waktu itu ngomong ini jodohku, sebelum setahun ini memang bukan jodoh saya, kan nggak plei.
Karena ternyata memang di surat 17 ayat 11 bahwa manusia itu memang punya sifat kesusu. Coba punya sifat kesikut, nggak mungkin akan terjadi penyesalan. Goro-goro tergesa-gesa. Monggo ya. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Artinya, dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Nah, tersifat tergesa-gesa. Nah, sekarang pertanyaannya, kita ini lebih banyak melaksanakan sifat-sifat kita ini, atau kita ini lebih banyak men-take over sifatnya setan? Jangan-jangan kita ini lebih men-take over sifat-sifatnya iblis. Makanya mohon maaf, nggak ada sifat sombong bagi manusia, nggak ada. Wong awali wis sumaroda denau asfala safilin lho, jenengan sombong lho kondi. Wong jenengan niku lho nyuwun sewu, wong jenenge wong sambat. Lho kok terus mari ngono ujuk-ujuk tiba-tiba datang dengan kesombongan. Mungkin ora? Ya enggak mungkin. Kecuali tapi kebanyakan di kita justru muncul ini. Jadi sebenarnya kita ini mewakili manusia yang ini, apa mewakili malah justru mewakili iblis? Ayo kita lihat nih, iblis pernah nggak dia ngeluh? Nggak ono dan ora ono. Pantes sombong saiki. Pantes sombong berarti. Lah iya. Cuman pertanyaane, awake dhewe wis ngeluh, sombong maneh. Ya kita lihat nih ya. Surat 38 ayat 71. Nah, maksud saya gini, sifat-sifat manusia yang ada, dan bahkan justru kita ini kayak men-take over sifat yang bukan ada di dalam manusia gitu loh. Monggo. Bismillah. إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. Artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Lanjut. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersyukur dengan bersujud kepadanya. Lanjut. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, dia menyombongkan diri. Tahan. Jadi manusia lebih ngerasa rendah apa sombong? Istinya rendah. Lah iya, mungkin enggak dia kalau tahu tadi semuanya terus sombong.
Berarti kita ini justru mohon maaf men-take over sifatnya siapa? Iblis. Jadi sebenarnya iblis setan itu yang mana? Makanya tadi saya bilang fi ahsani taqwim, itu yang baik bentuknya utawa casingnya. Jadi sebenarnya manusia itu yang ada di dalam casing yang bagus itu gitu. Makanya pendahulu kita dulu pernah nggak ini mbah-mbah yang mohon maaf dulu ada komik, nanti di akhirat ada jasadnya manusia, kepalanya hewan. Dulu pernah nggak panjenengan baca komik itu? Nah, kemudian di Mesir kebalik. Ada badannya hewan, kepalanya manusia. Makanya pertama tadi saya perumpamakan, kenapa kok kerjaan sebaik-baik bentuk? Karena mohon maaf kita melihat casing. Hewan juga begitu, punya kaki, punya tangan, ya kan? Terus kemudian punya mata, punya. Loh, ini casing. Makanya kalau komik kita itu maksudnya bahasa sanepan pendahulu kita, perumpamaan pendahulu kita, janganlah kamu ya terkejut ataupun terlalu tertarik dengan casing. Ini casingnya manusia, tapi aslinya kepala. Kenapa kok kepala, Pak? Karena yang menyuruh segala perbuatan anggota tubuh itu adanya di kepala. Maka kepalanya hewan. Kalau Mesir beda. Jasadnya hewan, seping itu kan jasadnya lion. Kepalanya apa? Manusia. Karena dia Mesir itu, gitu, itu kehidupan setelah itu aslinya iki menungso. Kalau pendahulu kita sekarang ini melihat orang, tapi aslinya isi kepalanya hewan, yo enek kebu, enek wedhus, yo enek segawon barang. Lanjut, berarti nyun sewu nggih, kita lebih banyak men-take over apa yang sebenarnya miliknya siapa? Iblis. Jadi jenengan gak usah sewot, lek jenengan mohon maaf ada kawan, ada tetangga, teman sejawat di kantor sombong, lho iku memang wis fungsine ngono job dhisik. Jenengan gak usah sewot, wong ancene weruhe ngono. Lanjut. Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal 'alin. Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganmu? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Merasa lebih tinggi gara-gara laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Cuman nggak pernah dibunyiin biasanya. Yang ngomong di depan itu ngambilnya cuman laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sehingga kita terlalu dan selalu terbuai dengan ini karena summa radadnahu asfala safilin, itu dikip nggak dikeluarkan.
Ya kan? Berarti nanti baru ternyata alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati, yo iki ternyata. Jadi setan dari manusia dan setan dari jin. Tapi kan nyuwun sewu, akhirnya jenengan ngomong jin kafir karo jin muslim. Terus jenengan lek ngerti jin muslim karo jin kafir kondi? Lek jin kafir itu gak kopiahan. Lek jin Islam kopiahan ngono. Kan karena sementara ini kita ngeliat itu. Loh, berarti kita ini kayaknya kok malah nggak mewakili siapa tadi? Manusia, malah justru mewakili. Aku nggak ngomong loh ya, jenengan sendiri loh yang berstatement. Karena lebih banyak sifat-sifat sebenarnya yang ada dalam manusia itu malah justru kita ini membuang, akhirnya malah justru kepake yang namanya sifat ataupun perilaku yang dilakukan oleh iblis. Lanjut. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya. Kata engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia aku ciptakan dari tanah. Loh, berarti iblis itu senengi ngerasa luwe api. Menungso tadi nggak ada statement, jenengan coba cari. Karena manusia memang diciptakan tadi gitu, gitu. Nah, jin ataupun iblis ngomong aku lebih baik. Dan banyakkan dari kita itu biasanya malah justru yang muncul ini. Aku ki sapa toh, aku ki saelek-eleke wong ora mungkin. Karena apa? Ya kita ini sebagai wakil di muka bumi ini. Wakilnya siapa? Jangan-jangan kita ini gitu. Karena kita selalu melakukan itu, salah satu contoh adu domba. Itu sebenarnya kerjaan iblis apa kerjaan manusia? Nggak ada senolong. Cuman sebenarnya ini job desk-nya iblis. Ini. Kenapa ini kok mudah? Kenapa ini kok mudah? Karena ada kemunafikan. Karena sementara ini mohon maaf, nifak itu termasuk sifat yang ada di dalam manusia. Cuman panjenengan tahu munafik itu kayak mana? Kan gara-gara di medsos kalau misalkan berdebat di TV One, oh jangan munafik. Munafik itu apa sih? Kita ini melihat munafik pasti tidak mungkin di dalam diri kita. Kita ngomong munafik mesti ngomong orang lain. Padahal kita ini kemungkinan besar untuk menjadi manusia yang munafik, ya, di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Surat 9 ayat 75 sampai 80. Dan mohon maaf Bu, ini yang paling dahsyat, karena walaupun jenengan ngundang wong 6 swidak, itu panjenengan dimohonkan ampun nggak diampuni. Lek bahasa Jawane Surabaya ping swidak jarang loh nggak diomong, nggak diampuni. Monggo. ومنهم من عاد الله لئن آتانا من فضله لنصرفن
لنصدقن ولنكونن minadh shalihin. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Jenengan pernah nggak ngelakuin ayat ini? Engko lek aku untuk sertifikasi, engko tak wei ya. Sertifikasi metu ya dah. Urung metu wis entek. Akhirnya gak sido. Padahal dia udah, ini loh yang dimaksud ketika dipercaya khianat. Maksudnya gini, panjenengan dipercaya sama Allah dikasih sertifikasi, ngono lho. Tapi kan kebanyakan pikiran jenengan begini, jenengan titip ke orang untuk nyara si B, jenengan A, jenengan titip barang ke A ke B untuk supaya dikasihkan ke C. Sama orang ini nggak dikasih ke C, itu kan namanya munafik karena dipercaya khianat. Sedangkan kita sendiri dipercaya oleh Allah kayak ini. Sudah dikasih ternyata lanjut. Pernah enggak ngelakuin ayat ini? Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu. Jadi situ apa? Terus dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Orang yang selalu membelakangi kebenaran akhirnya muncul yang namanya kemunafik. Lu iki wong munafik. Makanya Allah Nabi Muhammad itu berstatement ayatul munafiki salasun idza hadasa kadzaba. Cuman ini jenengan gara-gara hadis ini melihatnya ke orang lain. Kan ini kita ngomong sama Allah, engko ya lek entuk, engko tak bagai bareng wis entuk, lali, lan ngelali. Lanjut. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Maka Allah menimbulkan kemunafikan. Wih, berarti sing salah duduk aku. Padahal mohon maaf, dan ini jangan sampai panjenengan terus kemudian loh, berarti kan yang membuat aku munafik Allah. Bukan. Fa itu adalah fa'us sababiyah atau fa'ul jawab karena kita tadi di awal. Akhirnya kemudian Allah menimbulkan kemunafikan pada hati. Lanjut dan kepada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah. Lanjut. Karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Lanjut, wis. Munafik, berdusta. Iki lengkap mengke, lanjut. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub. Tidaklah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang gaib. Lanjut.
الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين بالصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Orang-orang munafik itu yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah weh ben didelok wong. Engko gak ngewehi, ya susah maneh. Wong sugih gak gelem. Jenenge wong munafik iki ngono kuwi. Dadi repot karo wong munafik. Lanjut. Allah akan membalas penghinaan mereka itu dan untuk mereka azab yang pedih. Lanjut dan 80-nya. Nah ini. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu memohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja. Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Jadi munafik, kafir, fasik dadi sitok. Sapa iku? Ya iku mau sudah ngomong engko kalau dapat engko tak ngehi tiba enggak jadi. Sehingga ketika kita tahu usul kita, dan ini masih banyak usul kita, cuman dengan apa yang ada di dalam diri kita, maka hati-hati dengan pujian laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini akhirnya lupa asli kita, karena nanti kita akan dikembalikan kepada tempat yang serendah-rendahnya. Maka untuk itu kita ambil ayat ini supaya kita ini, mohon maaf, tidak sakit hati direndahkan. Maka kita letakkan diri kita ini yang serendah-rendahnya, sehingga manusia tidak akan bisa merendahkan kita. Kenapa kita merasa direndahkan? Karena kita merasa fi ahsani taqwim. Karena sudah di belakang awe-awe, kita tutup. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan. Monggo. Ketika Allah mau mendatangkan manusia, kan sudah ada proses yang dilakukan. Karena manusia itu membuat kerusakan. Mengapa Allah lanjutkan itu? Jadi ini panjenengan kalau bismillah, itu yang panjenengan masukkan dalam hati jenengan apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim ini saking welase. Maka para malaikat protes. Nah, sekarang pertanyaan, kira-kira yang protes siapa? Jenengan kan nggak ngerti. Malaikat itu sebelum adanya Adam, semua malaikat. Oke? Setelah adanya Adam baru pecah ini. Yang satu iblis.
Nah, jadi mohon maaf, sebenarnya yang protes itu bukan malakut sebenarnya. Tapi iblis, yuk kita lihat 18 ayat 50. Karena sementara ini kayak panjenengan itu jin diciptakan, malaikat diciptakan. Harusnya wa ma khalaqtul jinna wal malaika wa ib. Nah, iya kan? Karena Allah bilang, aku tidak menciptakan jin dan manusia. Ayat terakhir. Nanti diselipkan pertemuan yang akan datang. Kenapa kok diteruskan? Nanti jangan kaget aja. Ini semuanya pada susah. Ketika malaikat kemudian diinfo, aku harus nyetak niki, susah dan. Karena ada kata-kata khalifah. Khalifah ini artinya apa sih? Khalifah itu kemana-mana diartikan pemimpin. Padahal khalifah itu pengganti. Jadi al-khalifatul ula kalau traweh itu maksudnya adalah gitu loh, pengganti Nabi Muhammad yang pertama, yang kedua, yang ketiga gitu. Oke, terakhir, monggo. Dan ingatlah ketika kamu berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Lah berarti malaikat ini tadi wa ma khalaqtul jinna, berarti sebelum Adam siapa? Jin. Semuanya tunduk patuh enggak? Tunduk patuh. Maka dikasih yang namanya label malakut. Makanya ada sekarang majelis malaikatan gara-gara mohon maaf tanpa pamrih. Setelah diciptain baru protes. Protesnya yang protes siapa? Nah, sudah nggak tunduk tadi, maka iblis dia nggak mau Kenapa terus di perjumpaan yang akan datang? Karena nggak bisa langsung, karena ini harus melalui penciptaan. Siapa dulu yang diciptakan, nanti 7 itu siapa, sehingga nanti kita tahu kita ini termasuk ciptaan Allah yang kayak mana. Nyun sewu, sebenarnya kita ini nggak bisa sombong karena satu, kita ini makhluk Allah yang diciptain terakhir. Pernah nggak jenengan merasa rendah daripada bumi yang kita injak? Duluan mana bumi sama kita? Lah kok jenengan nggak pernah menghormati bumi? Asli nih jenengan ikono lho. Tidak kudune nyuwun sewu nggih ngono ta. Yuk kita mengajak kepada Allah, semoga kita semuanya, anak cucu kita bisa mewujudkan keinginan-keinginan Allah di muka bumi, wabil khusus negeri kita tercinta, wabil khusus di keluarga masing-masing. Allahumma amin. Ala hadzin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Hayala qiraatul furqan al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah ya Rabb, berikanlah hikmah dan ilmu-Mu ya Allah kepada kami, kepada anak cucu kami dan seluruh keturunannya ya Allah, sebagaimana hikmah dan ilmu yang telah Engkau berikan kepada hamba yang Engkau kasihi. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada kami kesemangatan pada anak cucu kami dan seluruh keturunannya, semangat untuk mewujudkan keinginan-keinginan ya Allah di muka bumi ini, wabil khusus di keluarga kami tercinta, sebagaimana kesemangatan yang telah Engkau berikan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika menghadapi Fir'aun. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, sucikanlah pendengaran kami, pendengaran anak cucu kami dan seluruh keturunan ya Allah, dan seluruh bangsa kami ya Allah, sebagaimana kesucian yang telah Engkau berikan kepada para nabi, wabil khusus Nabi Isa alaihissalam. Ya Allah ya Rabb, kami rindu dengan akhlak Engkau ya Allah,
maka untuk itu berikanlah akhlak Engkau yang mulia kepada kami, kepada anak cucu kami dan seluruh bangsa ini ya Allah, sebagaimana akhlak Engkau yang mulia yang telah Engkau berikan kepada para nabi, wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al tajammu'ana hadza tajammu'an ma'suma wa ja'al tajammu'ana hadza tajammu'an mubaraka innaka la tukhliful mi'ad wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kifayah, kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun kepada panjenengan semuanya, saya mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.